Iya, Benar-benar. kamu coba mikir sendiri. Bagi orang yang berpikir mesti tahu ya. Silakan dicek langsung Pasti, ke Bang. Cadbury Research Ya. Library.com. Oke. Ah, di situ gitu. Kalau nggak Pasti, percaya apa pasti yang tahu. dikatakan Oke. yang di Pertuan Agung, Ores Kristus. Oke, Iya, terima kasih, saya- terima kasih. Terima Langsung kasih. dicek di Saya situ. pun- Di situ perkataannya begitu kok. Cardboard Saya Research pun Library baru gitu. kerja itu Jadi di zaman Tulisannya memang- juga ya. Muhammad, Nah, bukan di gue zaman seneng kalau yang Muhammad. jujur-jujur gini gitu loh. Iya, kita juga sepakat sama kamu. Kita nggak ada pertentangan di situ. Terima kasih. Betul. Bagus. Thank you, Iya, bro. Birmingham Sama-sama. sejaman sama Nabi Tuh, Muhammad. tinggal ini yang selesai. kekristenan yang dibawa. Jadi jangan berpikir Mantap. lagi manuskrip perjanjian baru itu sejaman dengan Yesus. Nggak jauh bedanya. Bedanya jauh. Enggak. Itulah kenapa Injil itu bukan kata Yesus, tapi Injil itu kata Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, Gitu. bro. Kita sepakat kok itu juga. Nggak ada yang malah. Kita sepakat. Sejaman emang. Betul. Sejaman. Iya. Banyak yang Betul. masih ngebantah soalnya kekristenan yang dibawa. Enggak, sejaman dengan Yesus. Enggak, Katanya enggak. gitu. Ah, ya Allah. Enggak ada. Nggak belajar Kita mereka. sepakat. Kita Hanya sepakat orang yang Birmingham itu tidak memang berpikir sejaman dengan dan Muhammad. mengatakan Itu udah seperti selesai. itu. Nah, Birmingham nggak ada Yesus di sana. Birmingham soal Al-Quran. Ini kita manuskrip Nah, sekarang Biblos. gua tanya ke Paling lu. tua Nah, manuskrip sekarang- Biblos itu tahun 125 sampai 175. Namanya manuskrip P52. Itu isinya Oke, tentang Yohanes. Cuma segede kartu Ada. kredit dia bentuknya itu. Itu Oh, salinan, bro. Salinan. Bro, gue tanya ke lu. Ya elah Nabi salinan. Muhammad Emang nggak sama P Nabi itu Isa. apa sih maksudnya, bro? Kalau bukan salinan kau. Manuskrip bukan dong, bukan salinan dong. Copied itu baru Kopi. salinan. Udah, Manuskrip gua udah itu selesai artinya apa namanya? Lembaran manuskrip itu. Papirus artinya apa? Jenis material lembarannya. Kodek artinya dikasih apa? kode, Kumpulan dari papirusnya gitu loh. dikasih Gue ngerti kode banget yang kayak gitu-gitu, Bang Curut. berapa. Waduh, gitu langsung loh. hilang Kristen sama Ahlul kita, Bang. Oh, ya. Aduh. Inilah kebenaran yang ada gitu loh. Tapi ini ya, apa menariknya tuh ya, sebenarnya kalau kita ngeliat kayak gini ya, Bang Curut ya. Bang Curut sambil googling ya. Bener nggak nih P52 yang paling tua? Enggak. Jadi sambil kita ngobrol ya, Bang Curut ya. Sebenarnya kekristenan itu nggak perlu kitab suci juga bisa menuhankan Yesus gitu loh. Iya nggak? Bukan. Kalau nggak mungkin, mana bisa begitu? Bisa, Dia serius bukan, bisa. soalnya based on-nya bukan hafalan seperti kamu itu. Kita harus Iya, ada- kalau hafalan berarti butuh kitab sucinya kan, Bang Curut ya. Kalau bukan Betul. hafalan nggak perlu loh. Nggak perlu. Justru kita butuh Nah, tulisan. Cakep. Jadi bukan berdasarkan Buat apa hafalan tulisan kayak ke orang nggak perlu begitu. dihafal? Ya kan nggak perlu hafalan. Yang diperlukan tuh tulisan, data. Enggak, Gitu loh. kalau nggak ada tulisannya nggak bisa mengimani Yesus Tuhan berarti. Ya bagaimana bisa? Bagaimana? Dari mana? Ya. Dasar? Dari Flavius Josephus. Dari mana? Coba dijelaskan caranya gimana tuh penyampaian. Ya karena begini kan semua keimanannya Bang Curut kan nggak ada yang tertulis gitu. Contoh Yesus adalah Allah nggak ada. Loh, tertulis Maksudnya itu Yesus adalah di Theos kitab. nggak? Yesus adalah Theos nggak ada gitu. Di Injil itu Tiga tertulis. pribadi nggak ada gitu loh. Apalagi Theophany nggak ada juga. Ngapain lu kitab suci jadinya? Yesus sebagai Yehovah aja ada kok pengakuan Yesus. Nah, Yesus sebagai FFV coba. Selain dari analisa teksa coba. Yang tertulis ya, kita mainnya soal skriptura coba. Ya itu jelas kok Yesus Di- mengatakan bahwa dirinya adalah Yehovah. Memang Di mana Sorry. aku adalah FFV gitu, bahasanya gitu atau Ya gimana? nggak Ya? secara eksplisit memang nggak mengatakan. ada penjelasan juga. Itu dia. Ya kalau Nggak kita secara. mengerti, Menurut ya mereka maksud juga dari ini kan kata- tafsiran paling banyak. Qurannya nggak bisa menjawab kecuali tafsiran-tafsiran. Itu repot. Ya udah gini deh. Surat-surat Paulus dan juga Iya. tafsiran kita Dari- bakar dari bareng-bareng ya. semua- dari Gimana? Semua apa yang ada itu Gimana tafsiran nggak? semua. Kalian juga nggak boleh pakai surat-surat Paulus kalau kayak gitu, mau nggak? Enggak, itu memang kenyataan. Nggak mau. Ya kan, Kenapa bro? dipertahankan? Memang, karena gini. Paulus kan setelah- menafsir setelah itu. 200 tahun Baginda meninggal, baru begitu banyak tafsiran-tafsiran keluar. Bahkan baru-baru ini ada juga. Aneh kan? Ya udah, kalau gitu di sabda.org juga ini misalnya kita mesti buang juga ini. Lu nggak tahu ya sabda.org kayak gimana ya? Misalnya. Inilah susahnya kalau Sabda, ini kita lihat. sulit. Ya. Coba kalian ke web Jadi Anda juga harus sadar. Sabda ya, kalian ke web Sabda, terus nanti kalian klik ini, kalian Bahwa, klik apa namanya? Kitab-kitabmu itu adalah tafsiran paling banyak.
Dan kamu mempercayai itu. Sementara kan tidak ada kenyataan. Ya udah, kalau gitu berarti kan kekristenan juga harusnya nggak pakai tafsiran. Tapi kenapa di kamu sini tidak kok ada mengatakan tafsiran itu gitu loh? Ada itu tafsiran. bukan Ya perhatikan. tafsiran. Ini tafsiran Beda. Full Life, tafsirannya Beda. Matthew Henry, tafsirannya Enggak, Esa, itu bukan tafsirannya tafsir. Utley, Itu tafsirannya nggak ada di Galila, Alkitab. tafsirannya Bib. Yang kami pakai itu Alkitab, bro. Alkitab, bukan Ya sama tafsiran. di Al-Quran juga nggak ada Hadis itu apa? tafsiran. Yang Coba, kami pakai hadis ya itu apa? Al-Quran gitu. Hadis itu Terus apa? ini kenapa ada topik teologi, ada Wycliffe, ada Heidelberg, ada referensi silang full, ada referensi silang terjemahan baru. Kenapa ada begitu? Itu cuma referensi, bukan menjadi pokok. Oh, tapi apa orang ininya tafsiran kok di sini ada apa judul fiturnya kok? Cuma tidak mempengaruhi kepercayaan. Oh, ya sama juga. Nggak Tapi usah, enggak, udah kalau lah. Quran itu tafsiran Kalian tidak itu datang dari mempengaruhi Protestan, pokok. sehingga kan Protestan itu kan beda pendapat, Pelajaran, bikin loh. denom sendiri dia. Nah, itu tidak akan mempengaruhi apapun denominasinya, tidak mempengaruhi si Alkitab. Apapun Enggak, tafsiran maksudnya tidak kita mempengaruhi berbeda pendapat, tapi kita nggak berubah mazhab, kita nggak Tetapi berubah kalau golongan kamu gitu loh. menggunakan Tetap tafsiran Islam. Kalau sebagai kalian kan pijakan, itu repot, ada beda Bro. tafsiran langsung beda tuh. Enggak, kalau Iya nggak? tafsiran kami gunakan itu ada sebagai pijakan, itu repot. Justru Protestan Sekarang- lahir itu karena tafsiran. Sekarang gini, Protestan lahir kalau karena memang tidak mau mengambil aja, Deuteronomy kanonika. Itu tafsiran itu. enggak, kita buktikan saja bahwa denom di kekristenan itu ada karena tafsiran. Siapa? Coba denom apa sebutin akibat ikutin tafsiran siapa? Coba, saya pengen tahu. Tafsirannya Martin Luther lah. Coba nih Martin Luther, founder of Protestan, kita lihat ya. Hmm. Martin Luther, Protestan History. Ini harus paham ini, biar orang Katolik aja sebenarnya ngejelasin. Itu bukan tafsir, itu sejarah. Aduh. Nih kenapa gitu? Kenapa? Bukan tafsir ayat. Sehingga Iya dia kan menjadikan menafsirkan kitab denom. suci kan, gara-garanya apa? Gara-garanya Beda, Bo. ngapain Beda. make Deuterokanonika gitu loh. Dia kan menafsirkan itu. Nggak ada pengaruhnya. Makanya jadi Protestan Ilmu gimana sama sih? Alkitab itu beda. Bukan berdasarkan ayat-ayat. Paham itu. Kalau Anda pintar, Anda akan tahu itu. Tetapi kalau Anda nggak pintar, ya repot. Nah ini nih. Iya. Tunggu, makanya tunggu. bingung. Kalau dinilai seperti Nah ini gue bacain dulu, tunggu. Tuh, jadi ini ada Anabaptis, ada Puritan, ada Calvinis juga. Itu kan datang dari tafsiran semua itu. Iya, Ada. cuma nggak. Itulah yang membedakan gitu. Referensi, Tafsir Pak. itu Gini, mewakili referensi beda denom. dengan tafsiran. Kalau dalam kalian itu gitu loh. Kalau Anda smart, Anda akan tahu bahwa referensi itu hanya referensi. Gitu. Iya, Bukan kenapa tafsir. alasannya Martin Luther itu keluar dari Katolik itu apa ya? Karena dia menafsirkan. Pahami baik. Kita menggunakan Alkitab bukan tafsiran. Pahami baik. Semua orang akan membaca Alkitab. Alkitab Ya itu kata adalah Protestan kunci dari itu. semuanya. No, tidak. Anda salah. Dia mencoba memasukkan ke Gimana kalian kalau oke, sekarang selain denom ya ini ya argumen kedua gua ya. Argumen kedua adalah gimana kalian mau menuhankan Yesus kalau tidak menafsir? Bro, baca Alkitab. Gimana cara kalian menuhankan Yesus kalau tidak menafsir? Baca Alkitab. Baca. Coba ini misalnya gitu, Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini artinya Yesus dan Bapa adalah Allah. Itu tafsir itu. Anda akan kehilangan Hmm. pijakan. Tafsir kan itu, Bre. Anda harus tahu itu. Gitu loh. Itu pengertian, kok tafsir sih? Itu iya penjelasan kan, menjelaskan kan gitu kan. Tafsir itu artinya menjelaskan. Enggak, itu pengertiannya dari pernyataan Yesus. Malah Aku dan Bapa. Itu tafsiran. Makanya kayak kalian nggak akan bisa menuhankan Yesus tanpa menafsirkan gitu loh. Malah ada yang kalian bilang bahwa ada doif, ada yang sohih. Shalom semua. Kalau tafsir tuh begini ya. Iya buat Penjelasan kami tafsir perjanjian baru begini. itu doif jatuhnya karena nggak Kalian bilang menyambung doif. kepada Yesus dia. Kalau positif, Dia jatuhnya kalian apa ya bilang sohih. marfu, hadis marfu lah mentok. Bentar, Paling parah ya mau Kores, dulu. biar dijelasin dulu Kores. Bukan kamu yang menjelaskan. Silakan siapa yang menjelaskan, silakan. Bang Rantai Perak atau Bang Kucurut? Iya, yang Oke. namanya tafsir itu. Memang Mesias itu dikembangkan harus dari disembah ya. Mesias itu harus disembah. Memang nubuatan dalam perjanjian lama, segala harus sujud menyembah kepadanya. Nah ini kan tidak di
makanya mereka tidak mengerti Sang Mesias yang dijanjikan ini siapa. Gitu, intinya begitu. Ya. Jadi orang Kristen nih ya, Ada lagi mungkin yang nambahin, silahkan. beriman itu bukan berdasarkan para penafsir, tidak. Kenapa? Karena ayat-ayatnya sudah menjelaskan bagaimana keyakinan itu harus terbentuk. Jadi nggak perlu tafsir. Yesus Tuhan, sudah ada. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kok malah ditafsir? Nggak perlu ditafsir. Orang seperti gitu kok kenyataan. Cuma saja Muslim nggak percaya sekalipun Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Itu persoalannya. Ya udah, di mana Yesus mengatakan Yesus Allah itu di mana? Coba. Yesus ngomong Allah itu di mana? Yesus Tuhan. Aduh. Allah. Allah. Iya. Mana ada Allah? Yesus Nggak Nggak ada ada. Yesus Allah Yesus berarti. Tuhan. Aku dan Bapa satu. Alhamdulillah. Itu dengerin ya orang-orang Kristen, Yesus itu bukan Allah. Yesus mentoknya Tuhan. Itu, ya. Yesus Tolong dipahami. mengatakan, aku dan Bapa satu itu adalah berasal dari Allah. Sesuatu yang berasal dari Allah, ya kamu bisa pahami sendiri. Apakah Gua dia? ngerti Bang Curut Gitu. mau kemana ini. Tapi Coba faktanya, Bang Curut, jelaskan dulu Tuhan dan Allah itu perbedaannya apa? Kayaknya nih sih, ini kayaknya mentep sih ini sih. Nggak ngerti. Enggak, gua tahu Bang Curut, kalian yang nggak tahu. Silakan Bang Curut. Silakan. iya jadinya yang Karena disebut Allah dan Yehova- Tuhan itu nggak tahu perbedaannya dia. Allah dikirain sama Tuhan, Allah. Iya, makanya Silakan, Bang kan Curut. Tuhan dalam perjanjian lama itu kan Yehovave. Ya, dia itu Allah. Tuhan Allah disebutnya. Yehovave Elohim katanya kan gitu. Dia itu adalah kuasa Allah sebenarnya, firman Allah. Ya, yang berkata-kata kepada para nabi, yang menyatakan kuasanya kepada para nabi. Bahkan dia berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Kepada Abraham dia nyatakan itu. Nah, Yesus adalah inkarnasi dari Yehovave ini. Di mana kita bisa tahu? Silakan dibaca. Yohanes 8, 23, 24. Dengan jelas, dengan gamblang, Yesus mengatakan bahwa dirinya dia. Ya, enggak secara langsung, tetapi secara tersirat kita bisa paham, mengerti. Oh, Yesus itu Yehovave itu. Nah, terjemahannya saya bisa katakan, bisa bacakan. Iya. Lalu Sip, Bang Yesus Curut. berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini jelas ya. Oke. Di ayat 24-nya dikatakan. Karena itu Ayat tadi 24. aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ego emi, Yehovave, kamu akan mati dalam dosa. Nah, Ini jelas kok. Kalau orang mau betul. ngerti, Yehovave adalah Yesus, jelas. Sekarang Bang Curut tolong dikasih tahu dong orang Kristen yang lain. Yehovave bukan Bapak, silakan. karena apa? Iya, cakep. Itu ya. Enggak, benar. Kristen kalian harus pahami itu ya. Yehovave bukan Bapak. Yehovave Dulu, itu Korea. berasal Silakan. dari surga. Yehovave, kuasa Allah itu, kuasa Bapa itu turun dari surga. Bapa tidak mungkin masuk ke dalam ciptaannya ini. Sebab dia cuma punya kehendak, kuasa pencipta ada dalam dirinya. Tetapi soal kuasa yang dinyatakan kepada kita, dia mengirim dia. Kuasa itu wujud. Ya. Makanya dia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Dia kirim dari surga ke dunia ini. Berkata-kata. Tidak ada yang kenal siapa Bapa selain aku, katanya Yesus. Nggak ada yang tahu. Orang tebak-tebak. Orang tebak-tebak semua. Oh, Yehovave Bapa begini. Makanya banyak denom yang menyimpang akhirnya. Karena nggak kenal Biar juga selamat mereka. datang di kebenaran. Ya. Iya, menyimpang semua tuh Bang Curut. Mereka nggak tahu Ya. Yehovave itu bukan Bapak. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak.
dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan kepada orang yang anak itu berkenan menyatakannya. Suaranya tidak pernah kamu dengar, whatever, forever, kapanpun, ya. Rupanya juga tidak pernah kamu lihat. Ini sesuatu yang nggak pernah nampak, nggak pernah ada dalam wujud sesuatu. Tidak ada yang kenal. Semuanya telah diserahkan kepadaku untuk dinyatakannya bahwa akulah dia. Tapi kamu nggak percaya. Ya, gue gimana mau bantah Bang Curut kalau kayak gini? Nggak bantah gue ya sepakat sama Bang Curut. Ya udah. Sepakat gue. Itu maksudnya. Jadi gini ya, secara iman kita tahu bahwa kita beribadah kepada Allah yang tidak kita kenal. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, kita juga sampai kepada Bapa yang penuh kasih rupanya di sana. Kita mengerti tentang Bapa karena Yesus memberi pengetahuan itu. Iya. Ya. Begitu. Berarti yang Allah itu adalah yang Bapa ya, Bang Curut? Ya, makanya disebutkan dalam kalau Yesus bukan 1 Korintus, bukan Allah ya. Dalam 1 Korintus 8:6. Ya, 1 Korintus 8 nomor 6. Iya. Puji Tuhan, puji saja, Tuhan. Yaitu Bapa dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jelas ini, kita sudah diberikan arahan pandangan tentang Tuhan dan Allah. Ya, silakan. Sip. Cakep. Udah nggak bantah gue. Sepakat. Ketok palu. Gue kekristenan yang lain juga mau menerima ya dengan legowo gitu. Apa yang Bang Curut katakan, karena itu kebenarannya tuh. Sebenarnya teman-teman saya lihat, ini suara saya ada. Halo. Dengar Bang, dengar Bang. Halo. Ya kedengeran Bang. Oh ya, sebenarnya begini ya. Muslim memperadukan antara kata Allah dan Tuhan. Jadi ketika dia berkata juga kores tadi ya, suara kores, puji Tuhan. Yang dimaksud kores Tuhan yang mana? Oh, Tuhan Allah. Kalau kami Tuhannya ke Allah gitu. Baru Allah yang dimaksudkan di dalam Islam yang ada di Alkitab. Yang ditulis enggak, kalau kalian kan enggak, beda-beda dong. Kalian kan Allah kalian kan, kami Allah, beda dong. Gue menghargai itu. Beda, betul. Allah kan. Kita harus mulai perbedaan inilah. Ini ya. Iya. Banyak Allah yang disembah oleh manusia ya. Banyak Allah yang disembah oleh manusia. Allah itu Allah berhala hampa. Nah, ya, Allah yang disembah oleh Israel yang disembah oleh Israel ini yang ditulis dalam Alkitab itu kata Tuhan huruf besar. Jadi bukan Allah SWT. Nah, kita harus bedakan keilahian Kristus itu dari yang tetragram Allah yang tetragramaton, bukan Allah orang Amori, Allah Kanan, Allah orang Yebus. Jadi yang dimaksud dengan keilahian Kristus itu adalah yang tetragramaton ini. Nah, tetragramaton ini bagi memanggil dia Bapa. Jadi hakikat Bapa ini. Nah, keilahian Kristus hakikatnya adalah yang ilahi yang tetragramaton ini. Begitu juga dengan ruah Elohim. Ruah Elohim adalah hakikat dari ton ini begitu. Jadi kesatuan ini di dalam hakikat kata Tuhan ini. Iya. Ya, alhamdulillah kalau rantai perak juga mau mengambil apa yang disampaikan Bang Curut. Kalau Yesus di naturnya hakikat akhirnya adalah jelas hakikatnya itulah hakikat pencipta.
Karena alam semesta ini Yehova ini, bukan Allah SWT. Jadi ketuhanan kata Tuhan yang Yehova ini, seperti Kores katakan tadi, Kores sedang mengajarkan puji Tuhan yang mana? Yang Yehova atau yang mana? Kita harus tanyakan ke Kores. Kalau Gue Kores sepakat bilang sama Bang puji Curut, Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan Allah yang gitu tuh. Yang Allah itu Bapa. Iya. Begini ya, sepakat sama Bang Curut. Elohim ini yang ilahi ini yang tetragramaton. Iya, Yang iya. Yehova ini. Yang Yesus kan bukan kan? Nah, Kristus di naturnya ilahnya sepenuhnya dia ilahi, sepenuhnya ilahi yang mana? Yehova. Enggak, kayaknya rantai perang masih bingung deh. Bang Jadi Curut kalau udah jelas. ilah ini Yesus sebagai itu Tuhan, pencipta, tapi bukan Allah. bukan. Yang Allah itu Bapa gitu loh. Nah, Masih nggak ngerti lo ya? yang Allah itu keilahian yang tetragramaton ini yang adalah sepenuhnya natur dari prainkarnasi Kristus. Dia eksistensinya prainkarnasi Kristus yang tetragramaton ini Yehova. Gak usah belok-belok. Gue mah, lu ngomong apa gue gak ngerti rantai perak gitu. Yang apa praeksistensi atau gitu-gitu. Intinya Yesus yang ada di perjanjian baru, Betul. itu yang eksis itu bukan Allah. Yang Allah itu Bapa gitu loh. Nah, eksis itu yang kita kelihatan itu yang sepenuhnya manusia Yesus. Iya. Karena apa? Nah, Kan tentu Kristus. Bahkan Islam tidak pernah mengajarkan inkarnasi Kristus itu. Nah, yang membuat kalian sulit untuk mengerti seenggaknya ini. bukan Allah, itu aja sih yang gue ambil. Tapi tuh, kalau seenggaknya kalau bukan Allah. kalian, Ini baru ini yang gue sepakat kekristenan. nah Allah yang mana? Maksudnya Allah yang mana? Allah yang mana? Saya kan sudah jelaskan tadi. Yang Allah itu Bapa. Bang Curut gue salah ngomong atau enggak sih? Kenapa masih bingung rantai perak? Bang Curut gue salah ngomong. Nah, iya. Bapak ini yang mana? Yang tetragramaton. Iya, itu yang tetragramaton itu. Ya, Nah, bentar, Bapak itu yang keilahian, tetragramaton Bang natur Curut. ilahi Kristus. Bapak itu yang Hakikat tetragramaton ini. Nah, hakikat nur ilahinya Kristus ini itu tetragramaton ini Yehova ini. Begitu. enggak, lu membedakan jadinya antara Yehova dengan siapa? Dengan Yesus. Yehova itu Yesus, tapi Yehova bukan Bapa, ngerti enggak? Yehova bukan Bapa. Bukan kamu nak mengerti ya. Yang dibilang satu hakikat yang Yehova Bukan ini. tanya Bapa, Bang Curut deh. Firman, Bang Curut. dan Bang Curut, Roh. Yehova itu Yesus atau Bapa? Yehova itu Yang disebut apa hakikatnya Yehova ini? Yesus Kristus, Yehova ini. Roh Kudus, Roh Allah. Natur dari Yehova Roh itu Allah, Yesus atau Yehova arwah ini yang bukan? tetragraton. Bang Curutnya kok nggak ngomong-ngomong? Bentar bro. Ada kerjaan bentar dikit. Benturkan sesuatu hal. Malu kau kan? Atau Apa nggak tuh? bisa? Enggak, karena ini yang paling bener itu ya Bang Curut ini kalau buat gua. Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu bukan Allah. Yang Allah itu Bapa. Itu Anda kawan. polemikus yang curang gitu loh. Parah sekali kau. Kasihan banget. Bukan ya, kalian harus mengimani apa yang Bang Curut bilang. Bang Curut udah bener itu. Lanjut terak. Dia ini polemikus, jadi santai aja. Kristen yang paling bener itu Bang Curut. Kristen yang paling bener itu Bang Curut. Bang Curut kalau ngomong soal Yesus kan dan Bapak, penonton gua sudah paham tadi. Jadi kalau Kores pura-pura nak paham, penonton sudah paham begitu saja. bukan. Kan intinya Yang nggak kan paham Kores itu kan rantai cuma perak batu atau gua loncatan. sebenarnya. Jelaskan untuk ya kamu sembah. Kenapa Yesus itu Tuhan? Sudah bilang, memang kalian tidak diajarkan itu harus disembah. Karena dia sebagai raja, kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Kerajaannya itu Mesias.
Makanya katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Begitu, Kores. Iya, bukan maksudnya gini. Kalau misalnya soal kerajaan gitu kita beda topik nantinya karena jatuhnya ya ngapain kerajaan langit nginvasi kerajaan dunia kan gitu. Yang kita bahas ini mengenai Yesus ini. Nah, kamu sedangkan kamu yang mulai dari makanya saya bilang kamu tidak mengerti kata Tuhan. Yesus disembah karena apa? Karena Tuhan. Kata Tuhan tadi, Tuhan ini Tuhan yang Tuhan penguasa. Bukan karena iya, disembah karena Tuhan kan, bukan Penguasa karena Allah bagaimana? kan. Dia raja. Bukan. Nah, dia raja. kan? Sekarang saya tanya, dia raja Allah. Dia siapa? Saya tanya. Iya, Dia tapi raja di kerajaan bentuk-bentuknya Allah. raja bukan Allah gitu loh. Raja bukan Allah. Nah, raja di kerajaan Allah siapa saya tanya? Iya manusia jadinya kan. Siapa raja di kerajaan Allah? Manusia. Yang, Jelas. yang dibilang Kyrios Raja di kerajaan Allah itu adalah raja di kerajaan Allah sebagai apa di kerajaan Allah, saya tanya. sebagai raja. Nah, Mesias adalah raja di kerajaan Allah. Nah, siapa iya. Mesias ini? Nah, itu Mesias itu manusia. binaturnya, Manusia yang kodrat disebut Tuhan. ilahinya ini, kodrat ilahinya ini yang posisinya sebagai raja di kerajaan Allah. Nah, jelas kalau kodrat ilahinya sebagai raja di kerajaan Allah, kodrat manusia bisa dipisahkan dari kodrat ilahi. Kalau cuma kodrat doang ya tetap bukan Allah lah intinya. Nah, Didengerin aja apa yang Bang Curut bilang. bukan tidak Gini diajarkan. Kores, Ini tidak diajarkan. mengenai Yesus itu adalah tetap dia Allah. Kenapa? Oh. Dengerin, jangan ketawa. Berubah. Dia itu anak Allah, ya tapi bukan Bapa gitu loh. Apakah anak Allah bukan Allah? Allah. Tetapi dia bukan Bapa. Anak ya anak, Bapa ya Bapa gitu loh. Kalau kamu paham Oh situ, gitu. Jadi Bapak dan anak sama-sama Allah ya. iya karena apa? Anak itu berasal dari Bapa. Dia itu pikiran. Berarti Allah dan Tuhan gak berbeda pikiran kalau Bapa. begitu. Hah? Allah dan Tuhan nggak berbeda kalau gitu, beneran teh Mau perak kerja kalau dulu nggak saya. begitu. Allah dan Bisa Tuhan sama. dibedakan. Bisa dibedakan. Thank Ya, you bisa ya. Tuhan dibedakan. Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan berkati Bang. Ya, Tuhan dengan Hah? Allah bisa dibedakan, tetapi tidak Iya, bisa Bang. Makasih banyak ya, Bang. dipisahkan. Nanti perak. Kalau bisa Ya. dibedakan berarti bukan kesatuan dong, bukan Tritunggal. Nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Anak itu atau Tuhan itu adalah kuasa Allah itu sendiri. Kayak sama kayak Bagaimana mungkin? ban depan ban belakang ya. Gitu nggak sih? Aduh, Oke, kita gini aja, Kores. Analoginya nggak seperti Kores, itu. coba lo baca yang ada di layar gue nih. Coba lo Bila Nabi Muhammad SAW diciptakan berasal dari nurnya, demikian halnya seluruh makhluk juga diciptakan dari nur Muhammad. Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk. Berarti ada 3 kali gitu maksudnya atau gimana? Nah itu. Nah ini Muhammad itu siapa? Kok bisa dia yang menciptakan gitu loh. Bukan Allah. Demikian halnya seluruh makhluk juga diciptakan dari Nur Muhammad. Demikian halnya seluruh makhluk juga diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana tuh diciptakan dari Nur Muhammad tuh? Makanya bingung saya juga. Coba. Ya nggak tahu lu dapat dari mana gitu. Kalau itu Nah, itu dari kamu tadi pertanyaan. Oh sekarang jadi gini ya, Bang Curut udah kembali ke kekristenan yang asli, Ikhwan, yaitu Tuhan dan Allah itu sama dan Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah ya berarti Yesus Bapak. Gimana sih Bang Curut ini? Bikin susah aja berapa hari kemarin. Bang Enggak. Curut. Anak itu Ya, beda ya. dengan Bapak. Ya. Jadi harus beda, harus bisa dibedakan. Sekalipun nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan. kalau misalnya berbeda berarti bukan satu. Loh, satu itu bukan berarti sama loh. Aku dan Bapak satu. Memang adalah satu. iya kalau sama berarti Bukan ada dua. Kalau berarti- satu itu kan berarti menyatu. Memang bisa dalam dibedakan. kesatuan. Kan memang beda. Kan saya katakan. Kalau beda ada dua Konsep berarti. Tritunggal, enggak. Makanya tadi dengar dong. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Ini harus dipahami dulu. Karena konsep ilahi itu nggak mungkin kita bisa menghitungnya 1, 2, 3 gitu. Nggak bisa. Kayak kuping Kita kiri harus kuping paham. kanan gitu.
Enggak, itu kan analogi materi ya. Ini ilahi. Sesuatu yang ilahi tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang benda, yang materi. Itu akan jauh menyimpang. Ya. Kalau nggak bisa dianalogikan berarti nggak bisa dimengerti ya? Bisa dipahami. Karena ada Ada pemisahan. perbedaannya. Enggak. Ketika kita Nah menjelaskan ini perbedaan, jujur ada pemisahan nih. aduh. Ketika kita menjelaskan perbedaannya, maka kita ngerti bahwa Perbedaan. itu perbedaannya. Kita ngerti masing-masingnya gitu. Bapak, oh ini. Anak, oh ini. Tetapi pada dasarnya, dia itu satu. Bisa dibedakan tapi Dia tidak itu bisa satu. dipisah. Tidak bisa dipisahkan ya? Iya kalau Contoh ya, gitu, ini contoh berarti yang kita paling konkret. udah dapat. Contoh paling konkret yang bisa Coba contohnya dulu. di apa ya? Satu kata-kata bahwa Allah pencipta, maha kuasa, dan maha pemelihara. Allah itu pencipta bukan? Iya, Allah. Dia maha kuasa nggak? Ya, Allah. Dia maha pemelihara? Ya, Allah. Tapi apakah mereka itu masing-masing tiga yang bisa terpisah-pisah? Enggak, itu satu Allah. Iya, mereka ini kan dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Oh, berarti, maksudnya. ngerti. Berarti Yesus itu sifatnya Allah ya? Iya, jadi kita bisa mengenal dari apa karyanya dia. Oh, mentoknya sifat berarti kalau kayak gitu. Iya. Nah, jadi gitu. Kalau kita bicara Allah yang Esa, dia adalah pencipta, maha kuasa, dan maha pemelihara. Tapi masing-masing yang dibedakan ini bukan berarti bisa dipisahkan. Ini satu Allah. Allah yang Esa. Oke, Allah yang Esa itu berarti ya udah benar kalau gitu. Ketika Muslim bilang ketika penyaliban itu Tritunggal ini semuanya disalib. Enggak. Kan Loh. Karena sifat yang disalib itu kan materi. Sedangkan Allah bukan materi. Dia roh. Bagaimana kita bisa tapi nggak bisa berpahaman? dipisahkan, Bang Curut. Memang. Betul. Ya Keilahiannya nggak mati bisa satu, mati dipisahkan. semua. Bangkit satu, bangkit semua. Gitu loh. Enggak, keilahiannya nggak bisa dipisahkan. Ya enggak? Ya berarti Tetapi keilahiannya sama-sama ikut kena materinya- salib kan? Merasakan tombak dari siapa namanya tuh? Waduh. Ini yang kita bicarakan manusia dengan ilahi. Sifat manusia dan ilahi. Yang disalib itu kemanusiaannya kan. Dagingnya kan yang wujud jadi daging kan. Oke, ketika Yesus yang daging disalib, Yesus yang ilahi di mana? Ya tetap dia menjadi firman toh. Firman Allah toh. Anak tunggal toh. Nggak ada Oke. pengaruhnya dengan penyaliban. Makanya Yesus Oh berarti berseru yang gitu. sebagai Gua anak ngerti sekarang. manusia. Ya, dia berseru gitu loh. Siap. Oke, jadi selama Yesus yang daging ini diceritakan dalam Perjanjian Baru, Yesus yang ilah itu ada di mana dia? Ada bersama-sama dong. Kita kan tahu keilahian itu tidak pernah berpisah ya dengan Allah itu sendiri kan. Ya udah berarti pas namanya- disalib dua-duanya ikut meninggal dong. Yesus yang daging meninggal, Yesus yang ilah juga meninggal gitu loh. Bagaimana yang ilah bisa disalib? Coba jelaskan saya. Ya menyerahkan konsep mau dirinya, seperti- menyerahkan nyawanya. Enggak, bukti dari ilah itu tersalib di mana? Yang disalib Ya. tubuh kok, jasmani kok. Gimana ilahnya? Oh berarti pas di situ yang Yesus yang ilah ini dia berpisah dulu ya? Iya, makanya kan Yesus berseru, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Oh berarti bisa Eli, terpisah Eli, kalau lama kayak gitu. sabachthani. Iya jelas. Kenapa? Kemanusiaan Tadi itu bilangnya nggak mungkin. bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, tadi bilangnya gitu. Itu ilahinya. Waduh, nggak ngerti. Ilahi, ini kan. ilahi, aduh. Ilahinya nggak bisa dipisahkan. Ilahinya, Bapa, ilahi. Anak, Roh Kudus ini tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah. Enggak. Tapi dengan nggak bisa. dagingnya Yesus bukan ilah itu ya? Ya bukan lah, manusia, anak manusia dia dilahirkan kan? Tapi kenapa kenapa? Berarti yang ngomong-ngomong di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu manusia itu, bukan ilahnya. Aduh, Dia pakai spiritnya kan spirit ilah. Ketika dia berbicara kepada para murid, dia menggunakan semua keilahiannya, menyatakan diri, menceritakan tentang Bapa, menceritakan tentang dirinya, dan melakukan segala pekerjaan yang dilakukan Bapa. Makanya Kores, Itu kan? mendingan lo jelasin yang ini dulu nih, yang di layar gua. Kalau lo bisa Bukan, pahamin ini, itu kan lo bisa pahamin Nggak. itu.
Nggak ngerti Nah, gua, itu dulu bawa dalilnya dulu gitu loh. Kalau kita kan udah Nah. jelas nih. Oh, ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, tentu yang ditangkap dan disalibkan itu kan jasmaninya, raganya sebagai anak manusia. Keilahiannya apakah tersalib? Kenapa kalau yang tertangkap? susah-susah gitu yang jasmaninya sih? Hah? Kenapa sih pilih, Justru- apa ya, pilih-pilih peran gitu ya, Yesus yang ilah ini ya? Justru untuk itulah ia diutus. Sebab yang berdosa, yang bermasalah adalah manusia. Dia harus menebus kita dalam kodratnya sebagai manusia. Dia harus melakukan hal itu. Iya kalau Ya, gitu kan dalam- pas penyaliban harusnya yang ilah yang mati itu, bukan yang manusia gitu. Enggak, Nggak ada daging manusianya. manusia itu bisa menembus dosa. Enggak, manusia ilahi namanya dia. Berasal dari ilahi yang kudus. Dari Allah. Iya, tapi pas disalib manusianya doang, ilahnya enggak. Ya makanya kan bisa dibedakan kan. Dijelaskan kan di situ. Iya, iya itu dia maksudnya, ngapain koar-koar di awal gitu loh. Ini menembus dosa, ujung-ujungnya bukan dia yang mati gitu loh, ngapain? Loh. Yesus yang mati. Sebagai manusia dia menebus itu. Tapi bukan Yesus yang ilah. Ya memang, bukan. Mana mungkin yang ilah itu Ya itu disalib. dia gitu. Padahal yang ngomong itu kan Yesus yang ilah awalnya. Iya enggak? Iya, makanya itu saya kasih tahu bahwa yang berkorban menanggung segala kesalahan dosa kita adalah manusia juga. Ya, tapi bukan manusia sembarang manusia. Dia itu anak Allah yang wujud dalam rupa manusia. Dagingnya ini anak Allah atau ilahnya? Yesus yang ilah ini yang anak Allah ini. Iya, raganya ini disebut anak manusia dalam rupa anak manusia. Nah, yang menjadi Dalam rupa anak manusia. Nah, yang menjadi rupa ini adalah anak Allah yang tunggal tadi, yaitu Firman. Kuasa Allah, Oke, Yesus yang ilah ini namanya Firman. Kalau yang daging namanya siapa? anak manusia. Anak manusia. Sekarang yang disalib itu anak Namanya manusia atau Yesus. Firman? Anak manusia. Anak manusia, Firmannya enggak. Wah, berarti kalau gitu enggak menebus dosa. Karena yang ngomong-ngomong itu Firman. Bukan Loh, anak yang manusia. Justru anak manusia itu yang menebus dosa. Bukan Kalau Firman. enggak sah. Manusia yang berdosa kok yang menebus Allah? Nggak mungkin. Ya kan menyerah. Yang menebus juga harus Ya kan manusia. Yang menebus harus manusia juga. Ya kalau gitu ngapain Harus. nurunin Firman kalau gitu? Ngapain Ya, itu nurunin dia. Firman kalau gitu? Kalau anak manusia doang bisa. Loh, anak manusianya itu adalah Firman yang ngambil wujud manusia kan. Jadi Nah, bukan kalau gitu sembarang- Firman berarti yang disalib itu Firman kan? Aduh, bukan Firman, dia anak manusia sudah wujud dalam rupa anak manusia dilahirkan kok. Nah, kalau bukan Firmannya cuma anak manusia doang, ya ngapain Nah. Firman mesti masuk ke dalam raga anak manusia, ngapain Bang Cur? Lah, Iya. Yesus itu kan nama yang dilahirkan. Oke, jadi Hendaklah dalam daging engkau manusia ini memberikan- ada dua, ada Yesus, ada Firman gitu ya. Ya, dia berkata-kata Firman. Yang berkata-kata Firman, oke. Iya. Yesus Ya, nggak pernah mantap. berkata-kata ya. Oke. Ya, dia tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri. Semuanya itu Oke, adalah berarti- kehendak Bapa. Sip. Berarti yang ketika ngomong itu Firman, ketika disalib itu Yesus gitu. Nah, iya, karena udah ditinggalkan oleh Firman. Ditinggalkan oleh Firman. Iya, mana mungkin Nah, Allah disalib. Koar-koar penghapusan dosa dan keselamatan itu siapa coba? Ini Firman ini gimana?
Ya ampun deh, Kores. Ya ampun deh, Kores. Bayangin Bang Jurut, dia Sekarang udah gini loh. ngomong di Sekarang awal, gini loh. menebus Oke. dosa, ini firman-Nya telah Oke. turun menjadi manusia. Gitu dia ngomong. Kowar-kowar dia. Coba buka logika Dengan dulu. gagah perkasa dan percaya diri tinggi dia bilang kayak gitu. Coba Ujung-ujungnya buka pas logika disalib dia dulu. cabut. Buka dulu logika. Bagaimana mungkin firman itu tersalib? Coba kasih jelas saya. Kamu maunya kan Ya, firman itu juga kita ikut kan tersalib sebagai kan? manusia nggak mau tahu. Dia menjanjikan Ya, kematiannya akan makanya jelaskan, menebus. Itu Kores. logikamu tidak bisa Bisa menjelaskan aja apa yang kamu actingnya. mau. Ya, Ya kalau logikamu begitu tidak berarti bisa bukan menjelaskan. firman yang menebus dosa. Ini anak manusia, daging manusia yang menebus dosa itu. Iya, Itulah memang kenapa manusia daging manusia yang menebus. Supaya kamu Nah, tahu kalau Darah pakai bahwa daging anak manusia yang manusia. menebus, itu. ngapain firman capek-capek masuk ke dalam ngapain capek-capek Darah jadi anak manusia? manusia, Kores. Darah anak Ya. manusia. Makanya Yesus Nah, sebagai ngapain anak, Darah macam anak dari manusia zaman yang Adam belum ada tertumpah, aja darah itulah. anak manusia. sebagai Mana anak ada manusia, aku dia mana ditinggikan melebihi dari nama segala nama. Ya, masuk tadi itulah marah Yesus. Ya karena ada si malah. firman ini, tanpa firman ini Yesus Aku cuma juga daging tadi. biasa, Bang Curut. Iya enggak sih? Logika dong, logika coba Daging kita. biasa Tanpa gimana? firman, Yesus ini hanya daging biasa. Makanya dia dilahirkan dari Tanpa dasar firman. firman. Gimana? Iya gitu, karena ada firmannya kan. Betul, dia berasal dari firman. Makanya dikatakan Betul. firman itu telah menjadi manusia, kan udah dijelaskan. Oke, berarti bukan anak firman kan, tapi firman itu sendiri, ya enggak? Kok bukan anak firman jadi aneh istilahnya. Iya kan? Ya karena firman itu sendiri yang menjadi manusia, bukan firman yang apa namanya, yang gitulah, bukan kan? Firman itu telah menjadi manusia. Itu jelas kan? Betul. Itu firman telah menjadi manusia gitu. Nah, Nah, terus. sekarang manusianya disalib, firmannya malah nggak ada. Ini kita balik lagi sini ya Allah. Oke, mau kamu kan firman itu juga tersalib kan? Coba jelaskan ke saya Firmannya dengan secara logika. bahkan Begini, nggak cuma firmannya, nggak bakal ketemu, Tritunggalnya Kores, itu lu. ikut Lu pasti tersalib bingung, Kores. gitu loh. Ini lu pelajarin yang di gua, baru nanti kita obrolin yang ini lagi, udah yang lain aja deh. Gak bakal ketemu, lu nggak ngerti. Kalau itu mah. Ya enggak, maksudnya kalau bukan gua tuh udah menemukan anak manusia yang disalib itu anak manusia biasa karena firmannya udah nggak ada. Manusia Waktu biasa disalib. ini yang disalib. Iya, waktu disalib, dia itu polos sebagai anak manusia yang tidak berdosa tetapi tersalib. Ya, Iya. makanya dia mampu menebus dosa kita, menanggung dosa kita karena dia harus kudus. Iya, anak manusia kan biasa. Iya, anak manusia. Nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan firman berarti pas penyaliban. Nggak ada Kan? ditinggalkan, makanya Yesus berseru, Ya, itu Eli lama dia. sabachthani. Itu dia posisinya gitu loh. Itu penjelasannya. Kenapa ketika Kores. firmannya cabut, Kores, anak kalau manusia ini langsung nggak rela untuk disalib. Bukan nggak rela, itu membuktikan Loh, bahwa tadi- dia benar-benar. Lo kok nggak rela? Itu membuktikan Tadi bilang bahwa apa tadi? dia Eli lama benar-benar sabachthani artinya apa? Menderita. Dia Menderita benar-benar kan? menderita. Kenapa meninggalkan aku? Nggak rela kan? Bukan nggak rela. Dia menyatakan Jadi diri apa tuh? penderitaan yang amat sangat di atas kayu salib ini. iya, kan harus mati. Iya, Kalau nggak, ketika dia menderita, nggak kenapa nggak dari mati. sekian banyak mazmur yang indah yang Kores. memuji Tuhan, kenapa yang malah merengek mengenai Tuhannya meninggalkan dia? Kenapa mengenai Loh, malah loh, yang loh. itu? kalau nggak keluar nggak mati nanti, nggak ada kematian. Itu konfirmasih. Ya kalau gitu jangan koar-koar di bahwa- awal bahwa firman itu akan menebus dosa. Kalau Memang gitu, itu kalau kan ujung-ujungnya tujuannya dia kan menumbalkan itu, dari Kores. manusia Biar juga. tertumpah darah itu. yang Gitu loh. menebus dosa itu adalah anak manusia. Ya. Iya. Makanya kamu harus ngerti nih loh. Ya udah, kalau begitu kan nggak ada sama sekali peran firman di sini. Di sini cuma ya Kan manusia. dari awal udah manusia. dijelaskan. Kores, yang lahir itu yang dikandung Maria itu kan firman. Yang lahir di anak manusia. Ya pastilah anak manusia yang nanti mati. Masa firman yang mati gimana sih? Ya kan Ya, iya. firmannya menjadi manusia, Bre, bukan firmannya memperanakan manusia. Ngerti nggak sih? Emang firmannya bisa mati? Kan manusianya Ya, yang harusnya mati. bisa dong. Loh. Makanya Kores, kalau kamu paksakan logika seperti itu, coba jelaskan saya secara logis. Bisa saya terima bahwa firman juga Oh, jadi mati. Coba firman Allah bisa mati? Ya nggak, saya mau maksudnya dalam Kristen dengar. gitu. Kalau Yesus adalah Dalam pertanyaan, firman Allah, firman Allah harusnya bisa firman mati bisa nggak? mati gitu loh. Firman Allah bisa mati nggak?
Kalau dalam Kalau Islam ya nggak bisa memaksakan, dong. makanya Wow. kalau kamu memaksakan Wow. firman itu harus Wow. mati juga, ya kamu jelaskan. Orang udah dijelaskan bahwa firman nggak mungkin Oke, Wow. begini. mati. Jadi gue jelaskan begini ya posisinya. Jadi firman ini kan menjanjikan bahwa dia akan menebus dosa manusia gitu. Dengan cara apa? Dia menjadi manusia. Sehingga ketika Iya. firman menjadi manusia, ya dia manusia 100% manusia gitu. Si firman ini manusia. Asalnya firman, dia sekarang manusia gitu. Firman yang Karena di kalau dalam misalnya manusia itu. menjadi manusia tapi nggak bisa mati, ya dia bukan manusia sempurna. Makanya ya, yang menebus itu manusia. Dia sebagai anak manusia, bukan sebagai firman. Aduh, Kores nggak ngerti-ngerti nih. Bukan, ya memang firmannya sudah menjadi manusia. Enggak, maksudnya begini sebenarnya kalian kekunci juga karena firman telah menjadi manusia gitu. Sehingga dia nggak bisa sama sekali mundur dari tugasnya Kan itu. mengambil wujud Ya firman manusia. itu mati. Kan tadi saya udah jelaskan. Mengambil Kan tadi wujud saya udah jelaskan. manusia, Kores. Bukan Firman mengambil menjadi wujud. Andre Manuel juga suka pelintir-pelintir Masa kitab suci dilahirkan dari sendiri. manusia, masa wujudnya binatang, gimana sih lo? Sax egeneto, firman telah menjadi betul. daging. Iya, yang Iya. dilahirkan kan, bukan langsung blub jadi Iya, manusia. jadi firman telah Bukan menjadi daging. Ya kan bukan Betul. langsung Air jadi telah bling, menjadi es kan gitu proses loh. kelahiran. Tapi Bukan langsung bling Iya. jadi firman itu jadi manusia. Ngerti Bukan. gua, kan memang manusia tuh daging dulu di ininya tuh. firman menjadi manusia tidak sama seperti manusia jadi babi ngepet. Tadi saya udah jelaskan supaya kamu paham. Iya, Mama. ngerti gitu. Ya makanya kan Yesus itu adalah manusia yang terlihat seperti manusia biasa, tapi ternyata ujungnya bukan manusia juga. Ya, Karena apa? Nggak kita bisa mati. 100% manusia, 100% ilahi. Di dalamnya Sebagai itulah, anak- di dalam itulah ilahi Bisa itu. dibedakan, tidak Di bisa dalam dipisahkan. Yesus lah Mati ilahi. satu, mati semua harusnya dong kawan-kawan. Enggak. Justru sebagai anak manusia itu dia menembus dosa. Ya. Ini pemikiran Ya, apa iya, kok? kesatuan loh. Begini, Sekarang Bisa Pak. dibedakan, Ada tidak bisa konsep dipisahkan. di Gitu. Satu Quran kalah begitu. maut, semua kalah maut. Harusnya kan gitu. Astaga. Wah, ini kok. Kores, lo udah belajar Quran tapi pemikiran begitu masa itu aja nggak bisa Ya, memahami iya ya? gitu. Emang apa susahnya gitu? Anak tunggal Allah, anak Allah menyerahkan nyawanya. Anak Allah punya nyawa. Kan gitu. Aduh. Elo. Tuhan itu bukan bilang menjelma. Iya, kalau Saat cuma itu menjadi daging, jadi menjadi. ya. Kalau menjelma tiba-tiba langsung jadi manusia itu Jadi ada ketika kita kelahiran. melihat Ini kan melihat ada bahwa daging Yesus kelahiran. disalib, ya itu tuh firman sebenarnya itu tuh gitu loh. Cuma kekristenan kok aneh ya. Malah Enggak dibilang aneh, itu bukan firman. Kamunya yang nggak mengerti, memahami bahwa Iya. tugas penghapusan dosa itu tidak bisa dihapus oleh karena Allah sendiri. Tidak, harus dia mengambil ya sebagai rupa pelanggar itu. Siapa pelanggar? Manusia. Dia harus jadi sama Akulah seperti bukan manusia. gini, pelanggar itu kan berarti yang ditebus. Akulah penebus, mulai Tuhan sendiri yang menjadi ini loh. Benar, menjadi penebus gitu makanya kan. dia yang menebus itu firman kan. Yang berbicara itu firman. Ya, Kalau dia harus kalau mengambil misalnya wujud bukan rupa firman, manusia. kalau misalnya bukan firman Bang Curut, berarti itu apa namanya? Penumbalan namanya. Kalau bukan firman sendiri. Oh, enggak. Dia harus meninggalkan ya. Kali. Ketika Enggak. ia menjadi anak manusia, ia tidak mempertahankan kealahannya, ya. Bahkan ia menjadi sama, Ngeri kali. menjadi hamba. Kok bahasanya ia tidak mempertahankan? Macam anak manusia Iya. bisa punya kuasa menahan Enggak. firman? Betul. Kenapa? Karena dia nggak menggunakan atribut keilahiannya. Karena dia punya tugas untuk Berarti atas kehendak manusianya sendiri gitu, untuk firmannya meninggalkan dia. Betul. Kan Yesus mengatakan, Aku berkuasa menyerahkan dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Itu bukan firman yang ngomong. Firman. Ada itu. Itu firman yang ngomong kan? Bukan Firman. manusianya kan? Bukan. Ya Itu udah firman. kalau gitu loh. Iya, makanya kan firman-nya tetap berkuasa. Sekalipun Yesus mati di atas kayu salib, dia Iya. akan tetap hidup. Karena nggak disalib firman-nya. Gitu loh. Ya, kalau gitu firmannya bohong dia ketika dia bilang akan Kok menyerahkan bohong? nyawa tuh bohong. Yesus Dia bukan menyerahkan itu nyawanya, nyawa, dia bro. menyerahkan nyawa orang lain jadinya gitu loh. Enggak, Yesus itu nyawa Tuhan, bro. Yesus itu daging, Bre. Kan tadi kita udah Iya, sepakat. Daging memang. Dia mengambil Nah, rupa betul. daging, tapi kan dasarnya dari firman.
Firman itu telah menjadi manusia. Yesus ini anak Allah atau anak firman sih? Yesus itu anak Allah. Ya udah, kalau anak Allah ya udah, Yesus ini punya apa, Yesus ini daging kalau gitu. Bukan dari firman dia. Ya ampun. Ini terlalu- Mau kau lah, Kores. Aduh. Ya udahlah Kores, Ya, belajar susah lagi kan? dah, pelan-pelan. Pelan-pelan enggak. Pelan-pelan aja. Ya, jadi pelajaran gue tuh gitu, pemikiran gue tuh kalau mau konsisten, Tritunggal itu ketika disalib mati satu, mati semua gitu. Ya, Nggak ada cuma bukan, firmannya itu- doang, nggak ada ini apalagi ajarannya ini, firmannya ternyata kabur dari apa yang dia omongkan. Makanya lo yang ini lo pelajarin dulu, Kores, biar lo paham nih yang di layar gue itu lo pelajarin deh. Iya, gue udah pelajarin itu, nggak tahu dalilnya di mana. Ada Nur Muhammad menciptakan sesuatu tuh di mana itu. Gitu kan kawanku ya. Coba deh dipahami dengan jujur deh gitu, supaya nggak bingung. Jadi tidak yang baik-baik ke firman, yang Udah jelek-jelek jelas di dikasih ke Alkitab, daging bukan Yesus. kita yang ngomong, Kores. Silakan Iya, kalau dia- kalian mau lihat dia- itu nggak ada di sini, nggak Bukan ada gini. di sini nggak ada Gini takdirnya. loh. Apa yang kalian bilang itu, apa yang kalian imani itu berbeda dengan apa yang kitab suci kalian imani, beda. Itu yang pertama. Enggak. Yang kedua, Kagak. kalau di penjelasan, Ampun dah. gua mencoba mendamaikan antara pemahaman kalian dengan pemahaman Biblos itu sendiri. Ternyata yang paling mentok itu Yesus ini, ya itulah firman. Yang mati itu ya Yesus yang firman ini gitu, bukan Yesus yang manusia. Bukan. Yang anak manusia, Yesus sendiri yang ngomong kok. Lukas 24 ayat 7. Dia ngomong, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Iya, tapi anak manusianya sadar nggak gitu loh? Ya ini sadar, dia ngomong. Dia ngomong Katanya sendiri. firman yang ngomong begitu, gimana sih? Yang ngomong ini firman atau anak manusianya sebenarnya? Aduh. Anak manusia dengan firman itu sudah menjadi real, nyata. Ya, kita Oke, bisa gini deh Bang Curut, supaya kita damai Bang Curut ya. Supaya kita damai. Oke. Si anak manusia ini sadar dirinya firman ini kapan kira-kira? Di umur berapa? Lu mau Dari ngaco, sebelum dia- mau tanya lo, dari Kores. sebelum- Kayak orang Dari sebelum dia wujud ya, mengambil rupa Ya kalau manusia. sebelum wujud belum manusia dong. Dia belum, sebelum itu pun dia udah sadar. Kan banyak. Itu bukan manusia. Pas dia manusia, dia di umur berapa kira-kira dia sadar dia itu firman? Di umur berapa? Waduh. Saya harus Oh, Cek saya dulu ini pertanyaan saya ini adalah firman Ya, Allah ya, gitu. ya, Di ya. umur berapa? saya, 4 tahun, Saya- 3 tahun. saya harus baca lagi dulu apa yang kamu maksud nanti. Saya belum bisa jelasin itu. Di umur berapa dia baru sadar. Oh gitu. Iya. Coba mungkin kalau kayak gitu kan kita udah paham, oh ternyata anak manusia ini pun menyadari dirinya firman ini di umur segini. Jadi mulailah dia gini gitu. Yang pasti sih setelah dia bisa berkata-kata lah ya. Yang Setelah pasti. dia ngomong baru dia ngerti. Iya. Oh, Nggak mungkin di masa buayan. Nggak mungkin. nggak mungkin dia masa boyan. Oh, berarti anak manusia ini sempat pernah tidak sadar bahwa dirinya ini bukan firman kan gitu. Ya sebagai anak manusia pasti akan menjalani kenormalan. Ya. Dilahirkan, disusu, disapi, dan segala macam. Bahkan disunatin. Kan gitu kan? Ya, Iya, jadi biasa kan lah. yang nanti kan kita tahu tuh, oh ini Yesus tuh baru sadar bahwa ada 2 pribadi dalam dirinya ini di umur segini gitu. Ini yang perlu dikasih tahu kepada kawan-kawan Kristen yang lain. Di situlah baru kita Ya. mengerti gitu, apakah memang Yesus ini disalib ini Sebenarnya sih kalau berdasarkan apa yang diinformasikan dalam kitab suci, yaitu ketika dia umur 12. Sebab ketika umur 12 baru Yesus sadar ketika- dirinya firman ya. ketika ibunya mencari-cari itu dan ternyata ada di bait Allah, aku harus berada di rumah Bapakku, kata Yesus kan. Berarti sadar kan? Nah, itu di di usia situ betul. 12 tahun. Tuh kawan-kawan Iya, toh? Kristen, Yesus baru sadar dirinya firman itu di umur 12-an. Itu yang mesti dipahami ya. Nah, iya. Ini sesuai dengan permintaan Kores khusus. Aduh, Kores. Aduh. Yesusnya baru sadar. Iya. Tapi lu cuma lumayan lah. Lumayan. Lu Kores dia tuh. Kasihan banyak yang terguncang katanya. Aduh, lemah kali man orang ini berkata begitu.
Masa begitu aja langsung bilang terguncang. Enggak lah, enggak terguncang. Kekristenan memang ini kok. Bagaimanapun caranya Yesus itu ya harus nebus dosa kan gitu ya. Mau nggak mau harus nebus dosa, dia nggak bisa lari gitu. Bahkan dia pun berdoa. Sebenarnya dalam keinginan hatinya kan udah kelihatan tuh di Yohanes 5:26. Gitu, janganlah berlalu sesuai dengan kehendakku, tapi dengan kehendakmu ya Bapak gitu. Yesus tuh ada nggak maunya di saya itu, takut dipasak. Gitu. Dia ingin kabur dari kenyataannya, cuma nggak bisa gitu. Itulah kenapa ada bentuk-bentuk perlawanan kayak beli pedang dulu Gi atau pas Yahudi mau melempari batu dia menghilangkan diri gitu. Itu kemanusiaannya itu memang sadar gitu bahwa aduh serem ya di Ya, kalau dia Masih- menghilang diri itu belum saatnya katanya. Belum lengkap lah. Belum waktunya disalib. Oh, yang ini yang keringatnya bagai darah itu ya. Nah, iya kan dia berdoa tuh. Sebagai anak manusia, dia itu merasa gentar. Biasalah, nama manusia. Nggak Oh, mungkin bukan dosa nggak ya, merasa biasa itu ya. takut. Iya. Tuhan berdoa dengan siapa, Om? Hah? Tuhannya berdoa dengan siapa, Om? Tolong di itu dulu tuh. Perkenalkan dulu dong, Bro Ahmad. Dikasih dulu tata keramanya tuh Kores, diajarin dulu Kores. Aduh, Aduh, ampun. kaget ada saya ajaran. tahu-tahu ada suara. Iya iya. Assalamualaikum Aki Ahmed. Waalaikumsalam, Bang. Ini seru kayaknya nih, seru nih. Ah, Iya, ya, langsung aja lah kawanku. Apa? Ya itu Katanya tadi katanya Tuhan berdoa. Ya, Tuhan berdoa kepada siapa katanya? Tuhan Ini- berdoa sama siapa? Kalau ngekor begini nih, kalau suka ngekor doang begini nih. Kayaknya tadi saya Kalau udah ngekor jelaskan doang. panjang lebar deh mengenai Tuhan dan Bapa ya. Makanya Bang Ahmad jangan mau jadi ekor, jadi begitu. Ya pertanyaannya Nggak jadi ngulang terus, Bro. Nggak punya jati diri. Mau saya kasih Jadi gini, pertanyaan Aki baru, Ahmed, Om? ini gua bantu persingkatnya. Aki Ahmed gini, Yesus itu punya dua pribadi. Yang pertama Yesus daging, yang kedua Yesus firman. Nah, yang berdoa itu Yesus Iya. firman kepada Yesus daging gitu loh. Kok bingung ya? Tuhan berdoa dengan Tuhan gitu kan? Padahal katanya pribadinya satu. Nggak ada Pribadinya konsep tiga. namanya Jangan orang salah, berdoa. pribadinya tiga. Pribadinya tiga. Oh, nah, pribadinya tiga. nggak Namanya ada. orang berdoa itu Oke. orang satu yang ya istilahnya yang kuasa. Kenapa dia berdoa? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa dengan diri dia sendiri? Oh gitu. Oke, Nah, kita itu kan- Kores yang Yusya Luna mau dibahas gak? Yusya Luna itu. Ya silakan aja. Yusya Luna ala Nabi. Abis menjawab ini langsung tanya aja. Gini ya, siapa nih Ahmad ya? Kita Orang- ini siapa orang- yang bersalawat? Ini siapa nanti? Pengen tanya sama Ahmad ini. Dia kan bertanya tuh berdoa. Silakan Bang Surut. Saya pengen tanya nih dia. Silakan. Gini, Allah Ahmed. berdoa sama siapa? Allah. Kita tanya Kristen nanti. itu nggak pernah berpahaman Tuhan berdoa kepada Tuhan, nggak ada itu. Itu tadi sebutannya Tuhan berdoa. Iya berdoa kepada Bapa kan. Bapak itu siapa? Nah kalau belum tahu tanya, jangan berkesimpulan. Ini Bapak bagian dari tiga itu. Bapak itu kan Ekor. Mau aja jadi ekor Brutus. Curut. Itu kan Mencurut, ekor ya. itu Brutus. Yang suka keluar-keluar itu kotoran. Itu ekor. Ya. Makanya harus jadi kepala, Bang Ahmad. Bang Ahmad. Musuhmu. Bang Ahmad makanya mau jadi kepala, jangan jadi ekor. Ya Jadilah udah nih, saya jadi kepala. kepala deh. Saya jadi kepala nih, saya jadi kepala. Saya punya pertanyaan nih. Jadi Tidak kepala jadi- dia nggak bakal bertanya, dia yang ditanya. Ngerti gak? Itu loh kayak Bang Curut dong, kayak Bang Curut tuh bisa kan lo kalau ditanya. Udah jelasin dulu. Jelas